Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita kali ini adalah mata pelajaran matematika dengan materi pelajaran adalah tentang diagram garis. Pelajaran diagram garis ini masih berhubungan dengan data. Diagram garis ini yang akan kita pelajarkan adalah bagaimana cara membacanya, bagaimana cara melihatnya, bagaimana cara membuat diagram garis. Mari perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini adalah gambar pengunjung. Ini adalah data pengunjung perpustakaan SD Negeri 01 Muara 1. Nah, inilah salah satu bentuk ya, salah satu contoh diagram garis. Jadi selama 1 minggu ini datanya pengunjung perpustakaan SD Negeri Muara 1. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, namun sebelum kita jauh pelajarannya tentang diagram garis, alangkah baiknya kita harus mengetahui beberapa hal. Ya, yang pertama, ya, nah, ini perhatikan yang ke atas. Nah, mana yang ke atas? Ini ya, yang dari 0 sampai 60. Ini yang atas ini ya, ini menunjukkan jumlah pengunjung ya, jumlah pengunjungnya ya, berapa pengunjungnya di hari Senin berapa, hari Selasa berapa, Rabu berapa, sampai Sabtu berapa. Di yang ke kanannya ini, ini dari Senin ke Sabtu ini menunjukkan harinya ya, menunjukkan harinya. Jadi ini ada titik-titiknya nih, ini titik-titik hitam ya, ini titik-titik kecil, ini titik-titik hitam. Ini menandakan datanya. Nah, ini menandakan datanya, ini menandakan datanya, ini menandakan datanya, ini menandakan datanya, ini menandakan datanya. Nah, jadi cara membuatnya adalah ya, cara melihatnya adalah perhatikan. Kita lihat hari Senin dulu. Nah, ini datanya titiknya, titik hitamnya di angka berapa? Angka 30-an nih. Berarti hari Senin pengunjung ya, pengunjung perpustakaan SD Negeri 01 Muara 1 adalah 30 siswa. Hari Selasa, mari kita lihat. Nah, lihat ikuti dulu nih. Titik hitamnya kemana? Ke di antara 30 dan 40, di tengah-tengahnya. Berapa angkanya? 35 ya. Jadi hari Selasa jumlah pengunjung perpustakaan SD Negeri 01 Muara 1 adalah 35. Hari Rabu titiknya di mana? Di angka 40. Jumlah pengunjungnya ada berapa? Ada 40 siswa. Hari Kamis di antara angka 60 dan 50. Berarti angka berapa nih? 55 karena di tengah-tengahnya ya. Jumat 30, Sabtu titiknya di angka 50. Nah, jadi dari data ini kita bisa lebih mudah. Nah, jadi nampak datanya ini ya. Nah, jadi lebih ya, salah satu bentuk yang mudah ya, mudah juga melihat datanya. Nah, jadi dari data ini mana yang terbanyak? Nah, pertanyaannya kan gampang kan? Mana yang terbanyak yang datang ya di hari apa? Hari apa ya perpustakaan SD Negeri 01 Muara 1 ramai pengunjung? Hari Kamis. Kenapa hari Kamis? Lihat dia yang paling tinggi titiknya. Lihat, perhatikan titiknya paling tinggi adalah di hari Kamis. Berapa angkanya? 55 ya. Nah, begitu kira-kira. Di titik paling tertingginya itu ada hari Kamis. Nah, mari perhatikan juga. Ini dia jadinya ya. Nah, inilah gambarannya. Hari Senin ada 30 siswa, hari Selasa 35, Rabu 40 siswa, Kamis 55, Jumat 30, Sabtu 50 siswa. Jadi inilah data yang bisa kita lihat ya, ya dari diagram garis tersebut. Nah, jadi apa sih sebenarnya diagram garis? Ya kan dari tadi kita cerita diagram garis, tapi kita tidak mengetahui apa sih artinya. Nah, diagram garis adalah
diagram yang menyajikan suatu data dengan menggunakan garis. Jadi dibuat dulu titik-titiknya, dibuat titik-titiknya, baru tarik garis di antara titik satu ke titik satu ke titik satu ke titik satu ke titik lainnya. Jadi ditarik garisnya, inilah dikatakan diagram garis. Ciri khasnya karena ada garis yang menghubungkan titik-titik itu, ya. Begitu ya. Sampai sini paham? Oke, untuk memperjelas kembali, dilanjutnya juga ini kita masih belajar diagram garis. Ini contoh lainnya. Perhatikan, kita disuruh membuat diagram garis dari nilai ulangan matematika kelas 5 SD Negeri Muara 1 ini. Ini nilainya 60, 90 sampai ke 60. Cara pertama untuk memudahkan kita melihat data ini, membuat diagram garis ini adalah seperti pelajaran yang kemarin Bapak ingatkan, buat dulu tabelnya. Buat tabelnya supaya enak kita 60 berapa, 70 berapa, 80 berapa, 90 berapa, 100 berapa. Inilah gambar tabelnya. Jadi nilai 60 ya. Kenapa 60? Nilai yang terendahnya kan 60 kan? 50 kan tidak ada di sini kan? 60 ada 5 siswa ya. Hitung ya, 1 2 ya, 3 4 5. 60 ada 5 siswa, 70 ada 8, 80 ada 7, 90 ada 6, 100 ada 4. Setelah kita buat tabel ini, lebih mudah kita untuk memindahkannya ke dalam diagram garis. Gimana cara memindahkan? Ini perhatikan. Inilah gambar diagram garisnya. Yang angka ini ya menunjukkan banyak siswanya ya. Ya, yang sebelah kanan ya, ini yang ke kanan ini, yang di bawah di kanan ini menunjukkan nilainya ya, nilai 60. Nah, jadi buat dulu garisan, buat garis L, ya, L panjang ya, buat dulu seperti ini. Lalu buat angka 60, 70, 80, 90, 100. Lihat 60 berapa tadi angkanya? Adalah 5. Ini di antara 4 dan 6 adalah 5. 70. Berapa angkanya di sini? Berapa banyak siswanya? 8. Lihat titiknya 8. Buat dulu titiknya. 60 titiknya di tengah-tengah 5 ya. Ini 70 8, 80 ada 7, 90 ada 6, 100 ada 4 orang. Jadi dibuat titik-titiknya ya. Dari titik-titik ini baru kita tarik garis. Ditarik garisnya ya. Ditarik garis. Itulah menandakan ciri khas dari diagram garis, yaitu menghubungkan titik-titiknya ya menjadi sebuah garis. Dari data ini kita bisa lihat mana paling banyak siswanya, mendapat nilai berapa siswanya paling banyak adalah 70. Paling sedikit mendapat nilai 100 ya. Jadi pertanyaannya selanjutnya, jika kriteria ketuntasan minimalnya 70, berapa anak yang lulus? Ya kan? Jika nilai tuntas belajarnya 70, berapa anak yang lulus? Jumlahkan aja 8 tambah 7 tambah 6 tambah 4 ya, karena yang lulus ya. Itu untuk penambahan aja ya, untuk pengayaan ya. Oke. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ya WA pribadi Bapak ya. Ya lanjut ya. Ini adalah contoh berikutnya tentang diagram garis. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini diagram garis adalah data dari jumlah penjualan beras Toko Jaya dalam 5 tahun terakhir 2019, 18, 17, 16, 2015. Inilah jumlah datanya. 2015 berapa jumlah datanya? Berapa jumlah penjualan berasnya? Adalah 45 ya, di antara 50 dan 40 di tengah-tengah angkanya adalah 45 apa? 45. Ini ya, lihat dalam ton. Jadi 45 ton. 2016 berapa angkanya? 60
ton. 2017 angkanya 75 ton, di antara 70 dan 80. 2018 55 ton, 2019 65 ton. Ini datanya ya. Nah, dari penjualan ini mana paling banyak datanya? Mana hasil penjualan yang paling banyak tahun berapa? Tahun 2017. Nah, ini ada pertanyaan ini. Nah, mari kita sama-sama. Jumlah penjualan beras tahun 2016 berapa? 2016. Nah, mari kita lihat 2016. Nah, titiknya di mana titik 2016? Nah, titiknya ada di angka, nah lihat garis lurusnya ke kirinya nih adalah di angka 60 ton. Berarti jawabannya adalah 60 ton. 2016 jumlah penjualan berasnya adalah 60 ton. Nah, ini ada lagi pertanyaannya. Nah, jumlah penjualan beras paling banyak tahun. Nah, untuk mengetahui paling banyak, lihat paling tinggi titiknya. Ya, titiknya itu di paling tingginya di mana? Untuk mengetahui terendah, lihat titiknya paling pendek. Ya, paling pendek mana titiknya? Ya, maksudnya ini paling tinggi dan ini paling rendah ya. Nah, jadi ini paling rendah, ini paling tinggi. Kalau paling tinggi itu menandakan paling banyak. Yang paling pendek ini menandakan paling rendah, ini menandakan sedikit ya, paling sedikit. Nah, jumlah penjualan beras paling banyak tahun 2017. Nah, lihat ini paling tingginya sebanyak 75 ton. 2017 banyaknya 75 ton. Ada lagi pertanyaan nih. Jumlah penurunan penjualan beras tahun 2018. Nah, 2018 ini lihat. Nah, terjadi penurunan. Nah, titiknya ini turunnya kan? Nah, turun titiknya ini. Nah, pertanyaannya penurunan penjualan beras tahun 2018 berapa? Ini ya, turun. Nah, 2017 berapa nak? Angkanya tadi 75. 2018 berapa angkanya nak? 55. Untuk mengetahui, kurangkan angka sebelumnya dengan angka sesudahnya. Nah, jadi 2017 kurang 2018. Kurangkan. Karena di 2018 terjadi penurunan penjualan yaitu sebanyak 20 ton. Dari mana didapat? Dari 75 dikurang 55 sama dengan 20 ton. Ya. Nah, begitulah ya. Nah, terjadi penurunan. Kenapa penurunan? Ya 2017 banyak 75. Ya, di 2018 55. Mana paling tinggi angkanya? Mana paling tinggi titiknya? Ada 2017. Nah, 2018 titiknya kan jauh turun kan? Begitulah maksud dari pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Nah, jika ada pertanyaan, silakan ya di WA Bapak pribadi maupun di dalam grup ya. Oke, lanjut. Mungkin demikian ya pelajaran kita tentang diagram garis. Nah, ini ada contoh, ada tugas ya. Ada 3 tugas yang mau direncanakan. Nah, silakan tugas ini diselesaikan ya. Diselesaikan tugasnya. Ini perhatikan tugasnya ya nak. Ini adalah banyaknya penjualan mobil PT Sejahtera Mobil Loksmawe ya. Nah, ini dia ya. Nah, silakan ada 5 pertanyaan, silakan dijawab ya. Nah, tugas pertama. Tugas kedua ada lagi. Nah, ini agak ribet ini. Ayo perhatikan ini ya. Ini merupakan data ketidakhadiran siswa kelas 5. Nah, jadi ini pakai keterangan ya, ketidakhadiran dengan keterangan alfa, izin dan sakit. Nah, yang warna biru alfa, izin warna hitam, merah warna sakit. Ya, warna merah untuk sakit. Nah, perhatikan itu datanya ya. Nah, ini datanya tadi ya. Nah, maaf tadi keterusannya. Nah, ini perhatikan datanya ya. Nah, ini tugas kedua berhubungan tentang ini perhatikan ya. Nah, ini datanya warna merah, ada garis merah, ada garis biru, ada garis hitam. Yang biru tentang alfa,
hitam tentang keterangan izin, merah keterangannya karena sakit. Nah, silakan dibaca datanya, diperhatikan datanya. Ya, ini dalam semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 dari bulan Januari sampai bulan Juni. Perhatikan datanya ya. Nah, tugasnya ini berhubungan dengan data tadi ya. Keterangan karena alasan sakit dilambangkan dengan garis warna. Ada 5 pertanyaan juga ya. Jika ada yang ingin ditanya dari pertanyaan ini kurang jelas, silakan ditanyakan ke Bapak melalui WA pribadi maupun WA grup. Nah, lanjut tugas ketiga. Tugas ketiga gampang ya. Kita disuruh membuat diagram garis dari data hobi olahraga siswa kelas 5 SD Negeri Muara 1 berikut ini ya. Aisyah badminton, renang, bola voli, badminton, sepak bola, basket, renang. Silakan didefinisikan, silakan ya dilihat. Yang suka badminton berapa orang anak? Ya. Yang suka bola voli berapa orang? Yang suka renang berapa orang? Yang suka basket berapa orang? Yang suka sepak bola berapa orang? Ya, dibuat tabelnya dulu supaya enak kita membaca datanya. Lanjut, baru kita buat diagram garisnya. Ya, nah, ini juga tugas ketiga. Jika ada hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan kembali. Ya, nah, demikiannya pelajaran kita. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf, Bapak ucapkan terima kasih, dan Bapak ingatkan kembali jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan ke Bapak melalui WA pribadi maupun WA grup, dan tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Terima kasih dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.